Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan memberlakukan kembali sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) bagi siswa SMA dan SMK negeri. Pemerintah provinsi bahkan siap memangkas biaya operasional gubernur jika diperlukan untuk mempertahankan pendidikan gratis di Jawa Barat. Pernyataan itu disampaikan menyusul munculnya usulan pemberlakuan kembali SPP dari sebagian anggota DPRD Jawa Barat yang membidangi pendidikan. Meski demikian, sikap Pemprov Jabar tetap mempertahankan kebijakan sekolah gratis bagi siswa SMA dan SMK negeri. Pemprov juga memastikan siswa di sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi tetap menerima pembiayaan dari pemerintah sehingga tidak dibebani biaya pendidikan. Walaupun kondisi keuangan daerah mengalami keterbatasan akibat penundaan penyaluran dana bagi hasil dari pemerintah pusat, Pemprov Jabar menegaskan hal tersebut tidak menjadi alasan untuk membebankan biaya pendidikan kepada masyarakat. Sebagai langkah antisipasi, Pemprov akan terus melakukan efisiensi dan realokasi anggaran dari pos-pos yang dinilai kurang prioritas. Deddy berharap seluruh pihak bekerja sama menjaga kualitas pendidikan di Jawa Barat agar semua anak memperoleh hak belajar tanpa terbebani biaya, serta langkah-langkah ini dapat menjaga masa depan anak-anak Jawa Barat. Masih ramai dibahas tentang usulan pemberlakuan SPP bagi siswa dan siswi di wilayah Provinsi Jawa Barat. Itu merupakan usulan teman-teman DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menolak wacana pengaktifan kembali sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP untuk jenjang SMA dan SMK yang digulirkan DPRD Jawa Barat. Ia menilai, sekolah harus terlebih dahulu fokus memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah atau BOS secara optimal. Deddy mengatakan, wacana tersebut perlu dikaji secara mendalam sebelum benar-benar diterapkan. Menurutnya, jika SPP kembali diaktifkan tanpa pertimbangan matang, pemerintah bisa dinilai tidak memprioritaskan pendidikan. Ia mengaku telah mengunjungi sejumlah sekolah di Jawa Barat dan menemukan ada sekolah yang menggunakan dana BOS namun pengelolaannya belum optimal. Di sisi lain, ada pula sekolah yang mampu mengelola dana BOS dengan baik, seperti SMAN 1 Depok. Deddy mencontohkan, sekolah yang mengelola dana BOS secara efektif dapat menjaga lingkungan sekolah tetap rapi dan tertata. Karena itu, ia menilai tata kelola dana BOS menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut Deddy, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh sekolah mampu mengelola dana BOS secara maksimal. Jika masih terdapat kekurangan, ia menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat akan turun tangan untuk membantu. Kekurangan yang dimaksud antara lain fasilitas sekolah seperti toilet, ruang kelas, pendingin ruangan, sarana ibadah, hingga pagar sekolah. Namun, untuk kebutuhan operasional, Deddy menegaskan hal itu tetap harus dipenuhi melalui dana BOS. Ia meminta agar SPP tidak dibuka terlebih dahulu sebelum pengelolaan dana BOS benar-benar berjalan optimal. Deddy juga menegaskan bahwa dirinya tetap menghormati usulan yang datang dari DPRD Jawa Barat. Meski demikian, ia mengatakan perlu mempertimbangkan aspek publik secara luas agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan polemik baru di masyarakat. Sebelumnya, wacana reaktivasi SPP untuk SMA dan SMK negeri memang kembali mencuat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, hingga kini pembahasan tersebut masih berada pada tahap kajian dan belum menjadi kebijakan resmi. Masih ramai dibahas tentang usulan pemberlakuan SPP bagi siswa dan siswi di wilayah Provinsi Jawa Barat. Itu merupakan usulan teman-teman DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi bidang pendidikan. Dan selanjutnya kami tegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan memberlakukan pembayaran SPP. Kami tetap berpegang teguh pendidikan merupakan kewajiban pemerintah, SMA dan SMK negeri di Jawa Barat gratis. Dan sekolah swasta pun yang memiliki kerjasama dengan pemerintah provinsi, siswanya biayanya ditanggung oleh pemerintah provinsi. Di tengah keterbatasan anggaran, defisit anggaran karena penundaan dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke Provinsi Jawa Barat, kami berusaha untuk melakukan efisiensi, realokasi anggaran yang tidak penting. Bila diperlukan, biaya operasional gubernur bisa dipotong untuk kepentingan pendidikan di Jawa Barat. Semoga seluruh langkah ini menjadi langkah kita bersama untuk menjaga kualitas pendidikan di Jawa Barat dan menjaga masa depan anak-anak Jawa Barat.